Baik, masih bersama saya Nisa Sayuta dalam Kompas Pekalongan. Beralih ke berita lain, Saudara, pemerintah Kabupaten Tegal kembali menutup salah satu sekolah dasar yang sudah sempat melakukan sistem pembelajaran tatap muka. Penutupan tersebut dilakukan karena menyusul seorang siswanya yang sempat mengikuti kegiatan belajar mengajar atau KBM tatap muka diketahui terkonfirmasi positif COVID-19. Aktivitas kegiatan belajar mengajar atau KBM dengan tatap muka di Sekolah Dasar atau SD Negeri 2 Bogares, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal kembali diliburkan. Sistem pembelajaran kembali dilaksanakan dengan sistem dalam jaringan atau daring. Kegiatan belajar mengajar tatap muka sempat dilaksanakan dari tanggal 20 April dengan sistem separuh dari jumlah total siswa. Namun karena diketahui salah satu siswanya positif COVID-19 sehingga terpaksa kembali ditutup. Sistem pembelajaran kembali dilakukan dengan sistem online dalam jaringan atau daring. Pihak Dinas Kesehatan juga melakukan tracking terhadap sejumlah teman-teman yang sempat kontak langsung dengan siswa yang terkonfirmasi positif tersebut, termasuk dengan guru yang mengajar. Sementara ini, pihak Kepala Dinas masih menunggu hasil swab teman dan sejumlah orang yang diketahui pernah melakukan kontak langsung. Ya, alasan penutupan sekolah karena satu siswa dinyatakan positif di sekolah Bogares, SD Bogares 2 kalau tidak salah. Itu satu positif, sehingga untuk mencegah proses penularan kepada anak-anak sekolah yang lain, karena ada kegiatan sekolah tatap muka, maka kami minta agar sekolah ini kita adakan pembelajaran tidak tatap muka, atau pembelajaran dengan cara lain, yaitu dengan daring, yang kalau di Kabupaten Tegal itu menurut Kepala Dinas Pendidikan itu adalah proses kegiatan belajar mengajar dengan cara daring dan luring namanya. Kronologi penyebaran COVID-19 tersebut berawal dari kakeknya yang pulang dari Jakarta pada tanggal 2 Juli. Kemudian tanggal 24 Juli mengalami sakit dan dirawat di Rumah Sakit Dr. Susilo. Setelah dilakukan swab, tanggal 28 Juli, hasil swab keluar diketahui terkonfirmasi positif COVID-19. Setelah diketahui positif, pihak dari Dinas Kesehatan melakukan tracking dengan memeriksa keluarga sebanyak 9 orang. Di antaranya yakni cucunya yang merupakan siswa Sekolah Dasar Negeri Bogares 2. Dari hasil swab yang keluar pada tanggal 1 Agustus menyatakan cucunya positif COVID-19. Yuli Herdianto, Kompas TV, Tegal. Sebuah SMP negeri di Kabupaten Brebes tetap menggelar pembelajaran tatap muka di tengah pandemi COVID-19. Padahal pemerintah belum memperbolehkan sekolah melakukan sistem pembelajaran tatap muka. Agar tidak diketahui oleh tim gugus tugas, para siswa pun diminta tidak memakai seragam sekolah. Sudah hampir 3 pekan berjalan, SMP Negeri 2 Jatibarang, Kabupaten Brebes menggelar pembelajaran langsung atau tatap muka. Kamis pagi, kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah dilaksanakan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Namun, seluruh siswa diminta tidak mengenakan pakaian seragam sekolah. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Jatibarang, Muhammad Idi Fitriadi, mengatakan, kegiatan belajar tatap muka ini dilaksanakan atas permintaan dari orang tua siswa. Orang tua siswa mendesak pihak sekolah dengan alasan pembelajaran daring banyak terjadi kendala, diantaranya memerlukan sarana seperti laptop atau HP Android. Anak berangkat harus diantar orang tua, yang pertama. Yang kedua harus ada izin orang tua tertulis. Yang ketiga, begitu masuk pintu gerbang kita cek kesehatan dulu. Manakala suhunya di atas 37, mereka suruh pulang. Berarti barangkali belum sehat. Kemudian setelah masuk, cuci tangan dulu, baru masuk kelas. Satu hari berapa mata pelajaran? 3 mata pelajaran. Orang tua siswa, Rizky Amaliah, mengatakan dirinya mendukung pihak sekolah yang melakukan sistem pembelajaran tatap muka. Menurutnya, sistem pembelajaran daring atau online cukup mempersulit selain harus memiliki perangkat, kadang juga terkendala jaringan internet atau sinyal. Dibagi dua Agar jaga jarak. Ya, jaga jarak aja. Pakai masker. Berarti protokol kesehatan tetap dilaksanakan? Iya, tetap dilaksanakan. Tak hanya orang tua, sejumlah siswa mengaku senang dengan pembelajaran tatap muka. Siswa mengaku dengan belajar tatap muka, materi yang diberikan oleh guru lebih mudah dipahami. Menurut siswa, sistem pembelajaran daring cukup membosankan karena tidak bisa interaksi dengan teman-temannya.
lebih enak di sekolah. Alasannya kenapa, Dek? Di sekolah lebih enak, lebih nyaman daripada di rumah. Pihak sekolah meminta orang tua siswa untuk membuat surat pernyataan menginginkan anaknya dengan mengikuti pembelajaran tatap muka. Surat pernyataan tersebut lengkap dengan tanda tangan orang tua bermaterai. Sistem pembelajaran tatap muka yang dilakukan di SMP Negeri 2 Jatibarang tetap dengan protokol kesehatan yang ketat. Untuk pembelajaran tatap muka sendiri dilaksanakan secara bergantian atau shift pertama untuk siswa kelas 7 masuk pada pukul 7 waktu Indonesia Barat dan pulang pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kelas 8 masuk pukul 8 waktu Indonesia Barat, pulang pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dan siswa kelas 9 masuk pukul 8.30 waktu Indonesia Barat dan pulang pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Yuli Hardianto, Kompas TV, Brebes. Tidak mendapat haknya sebagai mahasiswa pada masa pandemi corona, mahasiswa Universitas Negeri Semarang melaporkan Menteri Pendidikan ke Komnas HAM. Pasalnya, Menteri Pendidikan dinilai melakukan pembiaran pada kampus yang masih menarik uang kuliah secara penuh. Mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang merasa dirugikan akibat pembelajaran jarak jauh melaporkan Menteri Pendidikan ke Komisi Nasional Perlindungan Hak Asasi Manusia. Pasalnya, Menteri Pendidikan dinilai melakukan pembiaran terhadap universitas yang telah melakukan pemungutan uang kuliah secara penuh. Hal tersebut dinilai oleh mahasiswa sebagai pemaksaan terhadap mahasiswa untuk memenuhi kewajiban membayar uang kuliah. Pasalnya, selama pandemi corona yang terjadi di Indonesia, mahasiswa tidak mempunyai hak untuk memakai fasilitas kampus karena adanya pembelajaran jarak jauh. Surat laporan yang sudah dikirim ke Komnas HAM tersebut saat ini masih didalami terkait belum cukupnya alat bukti yang dilaporkan oleh mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Namun kekurangan alat bukti atas laporan tersebut saat ini sudah kembali dikirimkan ke Komnas HAM untuk segera dapat ditindaklanjuti. Kalau tanggapan memang belum, karena kami masih kami ditunggu untuk melengkapi berkas dan mungkin rencananya hari ini akan segera clear untuk berkas. Tapi kalau tanggapan sudah menghubungi Pak BK juga, terus juga dengan Mbak Melani atau saya lupa kabak pengaduan itu juga sudah konfirmasi dan rencananya akan segera diproses gitu. Aduan ke Komnas HAM yang dilakukan oleh mahasiswa adalah sebagai tindak lanjut dari gerakan mahasiswa dalam pengajuan permohonan uji materi Permendikbud nomor 25 tahun 2020 tentang pembiayaan kuliah di masa pandemi ke Mahkamah Agung pada 22 Juli lalu. Namun upaya yang dilakukan oleh mahasiswa untuk memperjuangkan haknya ditindaklanjuti oleh pihak kampus dengan mengeluarkan mahasiswa yang melakukan aksi tuntutan pengurangan uang kuliah tetap. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang. Wakil rakyat sisihkan gaji bantu kuota siswa tak mampu. Tunggu setelah jeda berikut ini.